Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, nama saya Chandra Lelono. Saya mahasiswa PPG Angkatan yang pertama, gelombang yang ketiga, Universitas Palangkaraya, dengan nomor UKG 2015 0311 5438. Pada saat ini saya melaksanakan PPL yang kedua di SMK Negeri Paku dengan materi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Selamat pagi. Bertemu dalam pembelajaran kelas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya ingin mendengarkan semangat pagi kalian pada hari ini. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik, untuk memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas agar bisa membawa kita dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai kita, marilah kita berdoa bersama dan masing-masing berdoa kelas. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam berdoa. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Tentunya harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik ya. Karena kita harus semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang nanti tidak hadir nanti bisa kalian sebutkan ya. Agrilia, hadir. Arma Juwanti, Yari Ekatni, sakit. Windy Melani. Ya. Berarti ada berapa orang yang tidak hadir? Ada 4. Yang sekarang ada yang sakit dan juga ada yang izin. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini? Siap. Ya. Minggu kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Ya. Perubahan lingkungan yang sudah saya pelajari kemarin diakibatkan oleh yang pertama kemarin apa? Kebakaran hutan. Apa lagi? Banjir, ya. Apa lagi? Tanah longsor, apa lagi? Penebangan liar. Nah, itu semua tentunya mengakibatkan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, kemarin sudah kalian diskusikan bersama tentang perubahan lingkungan yang terjadi di tempat kita. Nah, sekarang ada satu paut dan erat hubungannya lagi materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Seperti itu. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Baik, Bapak ingin kalian membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran. Nah, ya, Bapak minta kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita satu persatu. Bisa dibaca dari Agrilia. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Ya, bisa diulangi nyaring lagi. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Yang pertama, yang kedua, silakan dibacakan. Peserta didik dapat menganalisis dampak sampah terhadap lingkungan. Oke. Yang ketiga, silakan baca. Alur tujuan kita. Peserta didik dapat menurunkan solusi terkait permasalahan pencemaran lingkungan. Iya. Yang keempat, silakan dibaca. Peserta didik mampu membuat
Ya. Jadi ada 4 alur tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu terkait materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada mengelompokkan, nanti kalian menjadi peserta didik mampu mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menganalisis dampak dari sampah terhadap lingkungan sekolah, kemudian peserta didik nanti dapat memberikan solusi terkait permasalahan, kemudian ada kita tahu juga nanti bagaimana menanggulangi agar sampah itu tidak dibuang secara berserakan, nanti bisa didaur ulang menjadi karya seni yang baik seperti itu. Artinya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Baik, Bapak punya video, ya. Bapak punya video. Kalian akan menyimak video ini, ya. Kalian perhatikan dan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Ya, silakan kalian perhatikan, ya. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video yang diputar lewat YouTube, ya. Tentu kalian mengenal lokasi tempat sampah yang ada tadi. Siapa yang tahu di mana tempat lokasi sampah yang ditayangkan dalam video tadi? Sekitaran kelas Angkat tangan. Di mana? sekitaran kelas 10. Kelas 10 di mana? AMP, RPH, MP, Di SMK mana? SMK. Di SMK kita. Ya, berarti di seputaran kelas 10. Mana ada lagi? Di mana lagi? Bapak akan membagikan kelompok kalian, ya, menjadi 3 kelompok. Kemarin silakan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya karena kita sudah cerita. Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya, ada 3 kelompok. Bapak akan berikan KPD-nya. Baik, sudah kalian perhatikan. Silakan kalian mempersiapkan alat tulis, ya, untuk mengisi LKPD tersebut. Silakan siapkan alat tulis atau kertas kosong, nanti kalian isi di situ. Di kertas kosong dulu, nanti kalian masukkan ke dalam LKPD. Sudah? Baik, kalau sudah, Bapak ingin mengajak kalian kita keluar ruangan. Kita akan mengamati keadaan sampah, salah satu tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, silakan berdiri. Kita akan mengamati keadaan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik. Ya, silakan. Yang anorganik tadi apa saja? Ada botol, gelas, plastik, ya, stik es krim. Silakan dicatat. Jadi anorganik dan organik. Ya, dicatat ya. Ambil yang lainnya juga ambil. Itu yang itu. Kan ada kulit rambutan, ada plastik itu termasuk. Nah, ada sedotan ya. Sengaja Bapak bawa kalian anorganik ini ya, yang baik botol, sedotan, ini ada stik es krim dan sebagainya. Baik, kalau sudah, kita bisa kembali ke ruangan masing-masing. Ya, masuk semua. Baik, tadi kalian sudah melakukan ya pengamatan di tempat sampah dan sudah kalian memilah sampah itu tadi ya, ada yang organik, ada yang anorganik. Dan sekarang Bapak akan arahkan kalian memilih proyek mana yang akan kalian ambil, ya. Apakah kalian membuat bunga atau membuat apa nanti ya, sesuai dengan apa yang ada di sampah yang sudah kalian pilah tadi. Jadi dengan satu catatan, kalian membuatnya nanti dari bahan anorganik ya. Nanti yang organiknya nanti mungkin di lain waktu kita buat menjadi kompos atau apa ya, seperti itu. Baik, kalian isi dalam
lembar kerja peserta didik atau dalam LKPD ini, saya tulis nama, kelompoknya dan sebagainya. Di belakang ini ada yang harus kalian isi, ya. Nah ini ada nama limbah, ya. Ini ada materinya kan, ada jenis limbahnya, misalnya seperti tadi yang kalian lihat, misalnya seperti botol plastik minuman. Nah nanti berarti dia bisa di recycle. Nah recycle itu apa? Nah, seperti itu ya. Jadi baca materi ini ya. Ini ada materi ini. Silakan kalian isi di lembar kerja peserta didik. Dengan aturan PPK tadi ya. Ini yang paling mudah. Kalau sudah bisa masuk ke bikin jadwal. Ya, saya akan bikin jadwal. Sudah bisa lihat untuk dasar teorinya. Ya, sambil di browsing. Ada bro? Bisa deh. Apa? Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan rencana proyek dan juga jadwal pembuatan proyek yang akan kalian buat. Silakan maju. Baik, saya rasa untuk rencana proyeknya sudah bagus ya. Tinggal nanti kalian pelaksanaannya, pembuatannya setelah dibuatnya pelajaran nanti kita akan buat dengan catatan kalian memvideokan apa yang kalian buat nanti proyeknya, divideokan. Dan video itu nanti ditampilkan di presentasi pada besok hari tanggal 25 ya, sama presentasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah baik. Baik. Ini Bapak akan memberikan kritik saran ya, juga arahan dalam kalian membuat rencana proyek dan juga membuat jadwal proyek itu. Tolong diperhatikan nanti waktu pengerjaannya ya, cepat waktu ya, dan juga kalian perhatikan tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan dari kalian menggunting, mengelem, kemudian kalian membentuknya menjadi suatu karya kerajinan. Itu kalian perhatikan kembali ya, supaya nanti kerajinan yang kalian buat itu bisa dilihat oleh orang lain atau teman-teman menjadi karya yang sangat indah ataupun sangat menarik seperti itu. Baik, untuk rencana proyek nanti kita akan lanjutkan setelah jam pelajaran ini selesai. Kita akan buat, nanti kita akan videokan ya. Saya rasa untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan ya. Dan dalam materi ini kalian harus tentu paham bagaimana dampak dan juga penyebab dari limbah itu. Kalian bisa mengulanginya dengan cara misalnya mendaur ulang sampah tadi, ya kan? Menjadi barang atau sesuatu yang indah, menarik, menjadi bunga dan sebagainya. Bapak minta kalian sesuai dengan ini ya, kalian bergabung dengan anggota kelompoknya yang kita susun kemarin. Silakan bergabung. Kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk membuat produk olahan dari bahan dasar sampah anorganik yang sudah kalian lakukan. Silakan bergabung dengan anggota kelompok. Ya, silakan kemarin ada
KPD yang sudah Bapak kasih, kalian yang bawa pulang, silakan kalian persiapkan yang KPD itu. Lembar kerja Bapak tadi sudah ada kan? Ya, silakan persiapkan karena nanti kita akan melanjutkan itu. Dan selanjutnya kalian melanjutkan kegiatan pembuatan proyek, ya, pembuatan kerajinan kemarin. Silakan persiapkan alat dan bahannya yang kalian gunakan kemarin yang belum selesai kalian kerjakan di rumah. Silakan bisa dilanjutkan di sekolah ini. Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 15 menit, ya, kurang lebih 15 menit lebih. Silakan untuk alat dan bahannya, silakan. Baik, silakan lanjutkan pekerjaan yang belum selesai kemarin kerjakan di rumah. Silakan dilanjutkan di sekolah yang masih belum selesai. Kesulitan nggak kalian buat? Ya. Ya. Lumayan. Sudah lihat kalian tahu? Nanti kalau sampah banyak di rumah kalian, berarti terbuat seperti ini ya. Tinggal ulang. Lihat kreasi kalian bagus. Ada yang buat dari botol, bekas. Baik, persiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam presentasi ya. Nanti kalau Bapak panggil kelompok satu presentasi siap ya. Baik, sudah semua ya. Baik, Bapak panggilkan kelompok satu untuk bisa mempresentasikan hasil kerja proyeknya yang kita laksanakan kemarin dan juga hari ini. Silakan kelompok satu maju. Baik, silakan kelompok satu untuk bisa mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, saya sendiri yang bisa Natali, Natasha Anugrani, Apikirana, Lestari, Deiska Pandiasara, dan Sri Dewi Wulandari ingin mempresentasikan hasil proyek yang dikerjakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari
dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari dengan tema membuat kerajinan dari botol bekas menjadi hiasan bunga yang indah dengan alat dan bahan, alat, gunting, dan lem tembak, bahan, botol, kapas, benang, plastik, dan sedotan. Untuk proyek yang sudah kami buat dapat dilihat dalam bentuk video berikut. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak akan tanyakan videonya ya. Silakan, Pak. Bisa geser sedikit? Ya, ini videonya. Dengan judul proyek membuat kerajinan dari botol bekas menjadi hiasan bunga yang indah. Untuk alat dan bahan ini ada lem, ada benang, ada botol bekas, ini plastik, rotan, dan kapas, dan benang. Ya, itu tadi ya, sudah kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka buat. Dan di sini kita lihat tadi sudah berupa video, luar biasa ya, bagus videonya, kreatif. Kemudian mereka akan menampilkan hasil karya yang memang real nyatanya, bisa ditampilkan. Nah, diangkat. Ya, jadi bunga ya, bunga dari bahan dasar botol bekas yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah maju. Kreatif ya, bagus. Silakan kalau ada yang mereka ingin bertanya, silakan ajukan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar mereka yang sudah presentasi atau masalah pencemaran lingkungan. Jadi jangan lupa juga ya, materi kita pencemaran lingkungan. Silakan kalau ingin tanyakan. Silakan kelompok 2 kalau ingin tanyakan. Ya, kalian kan sudah membaca materi kan yang ada di LKPD itu kan ada materi. Silakan bisa ajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Nah, ini tanyakan tentang masalah pencemaran udara. Ya, silakan diskusikan dengan temannya tentang pencemaran udara. Sudah? Oke, silakan kalau sudah bisa ingin menjawabnya. Baik, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pencemaran adalah maksudnya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer. Ya, atmosfer. Coba. Bisa jawab pertanyaannya? Katanya karena tercampurnya di udara itu, di atmosfer itu zat-zat beracun. Nah, pencemaran udara itu bisa juga terjadi karena polutan ya. Misalnya gas ataupun asap pabrik yang ada di sekitar kita itu biasanya mengepul di udara. Kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara kan? Ya, itu contoh yang sangat real terjadi karena tempat kita kan ada perusahaan. Nah, jadi bisa juga terjadi hal tersebut karena asap dari kendaraan bermotor, kemudian asap dari pabrik seperti itu. Ada yang kurang jelas lagi? Atau ada yang ingin tanyakan? Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kalau ada pertanyaan.
mempresentasikan hasil kerja proyeknya ya, hasil proyek yang sudah mereka kerjakan selama 2 hari ya, dari hari Rabu kemarin tanggal 24 dan juga hari ini, dilanjutkan tadi tanggal 25, dan kita sudah saksikan bersama ada video yang mereka sudah buat ya, ada videonya, dan juga ada hasil proyek yang real. Kita bisa lihat di depan kalian masing-masing ada bunga dari bahan botol bekas, ada bunga dari bahan sedotan bekas, dan juga ada miniatur rumah dari bahan stick es krim bekas. Nah, itu semua yang kita ambil dari bahan anorganik ya, sampah-sampah anorganik yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita kemarin yang sudah kalian bilang seperti itu ya. Baik, tentunya dalam materi pencemaran lingkungan ini kalian tahu pencemaran itu ada berapa? Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah dan juga ya, seperti itu. Dan kalian sudah tahu apa dampaknya dan juga apa penyebabnya ya. Penyebabnya kadang-kadang kalau kita pencemaran lingkungan itu ya karena kurangnya kesadaran kita dalam membuang sampah itu ya. Bagaimana sampah itu dikelola dengan baik ya, supaya tidak mencemari yang namanya lingkungan di sekitar kita ya. Baik, tadi ada 3 kelompok yang sudah maju ya. Bapak ada 1 kelompok yang Bapak beri penghargaan ya. Kelompok 2 ya, Bapak anggap kelompok yang paling bagus untuk membuat karyanya. Mereka membuat, bisa diantar hasil karyanya itu miniatur rumah. Karena apa? Di sini pengerjaannya cukup rumit ya, cukup rumit. Kemudian hasilnya pun bagus. Untuk mengecek pemahaman kalian ya, mengecek pemahaman kalian tentang materi pencemaran lingkungan, Bapak akan kasih soal tes evaluasi. Kalian jawab ya. Sini ada soal. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan ya. Baik ya. Tadi sudah semua kalian menjawab soal tes evaluasi itu dan sudah kalian kumpulkan itu. Saya mengecek bagaimana pemahaman kalian dari materi pencemaran lingkungan yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini, atas kerjasamanya. Kalian sudah terampil bagus membuat produk yang dibuat dari dasar sampah anorganik seperti sedotan ya, sedotan, kemudian es krim, dan juga botol minuman bekas seperti itu ya. Bapak harap kalian kalau melihat sampah mungkin memiliki alternatif atau memiliki solusi yang terbaik supaya bisa menjadi barang yang menarik kalau kita buat karya seninya seperti itu ya. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak minta kepada ketua kelas untuk membawa kita dalam doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, lewat berdoa bersama masing-masing. Mulai. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih ya. Dan jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya. Agar minggu depan kita kembali belajar seperti biasa materi pas yang baru. Tentunya dengan model pembelajaran yang baru. Terima kasih. Selamat pagi.